Sejak kapan sadar bahwa kesehatan itu penting? Sejak awal tahun ini. Jangan pernah melewatkan hari-harimu itu, salah satunya itu 3 hari tanpa olahraga seperti Kalau diambil setiap hari berarti 30 menit, 5 hari kan cukup ya? Ya. Jadi minimal seminggu itu kita 5 hari Ya. Setiap hari minimal 30 menit Ya. Itu sudah masuk Minimal. standar. Dalam dimensi keislaman itu bahwa sehat itu dianggap nikmat yang paling tinggi. Kalau saya terus terang suka lari, Bang. Ya sejak dulu ya. Dari kenyataan. Lari-lari dari masalah. Olahraga itu sebuah investasi masa depan. Olahraga itu tidak bisa diwakilkan. Yuk mencari inspirasi lewat bincang literasi. Halo sobat AA semuanya. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, tergantung kapan sobat menonton video ini. Kita sudah bersama host kami ini sebenarnya. Cuman ini kan kita berada di channel AA itu kan, Abdul Karceda, di rubrik bincang literasi. Oke. Ini perdana loh. Siap. Khusus ini host tidak terkenal Serdadu ID. Ya kalau kita panggilan sih Pak Tri atau Mas Tri Sulis Tianto. Tianto itu nama lengkapnya sobat AA ya. Terima kasih Bung Tri. Ini kita langsung culik setelah kita tadi goes ya. Ya olahraga pagi lah ya, kegiatan akhir pekan. Kebetulan lagi libur toh. Biasanya masuk. Iya. Nah, kebetulan untuk hari ini libur lah ya, biasanya masuk setengah hari. Kalau video ini bocor, Bung Tri jadi agak maklum lah, di luar ada tim dapur lagi bersama juga ini. Oke Bung Tri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, enak zamanku. Zamannya siapa toh? Ya, zamanku lah. Oh zamanmu. Iya. Lebih beda ya. Iya. Oke. Mau ngobrol apa kita ini? Ngobrol apa aja, Bang? Yang Apa penting. aja? Apa aja kita obrolin apa aja? Iya. Kan kita sebagai pemuda itu kan tahu semuanya ya kan. Iya. Ngomong panas sih. Malum lah ya. Awal-awal ini kan biasa lah, cuman AC-nya masih manual ya. Ya, AC-nya masih manual, kita dari alam, dari kipas itu. Ya, sobat AA semuanya, di sini kita berbincang tentang literasi kesehatan ya. Oh iya. Kebetulan Bung Tri bersama saya tadi habis goes pagi akhir pekan ya. Iya. Kita mampir di Pecel Mbok Gala. Ya, atau ya Pecel Ambarukmu. Iya. Namanya apa? Pecel Magetan Puramlan. Sampai hafal saya karena memang udah langganan sejak 2009. Oke. Oh, cukup lama sekali. Iya. Lebih lama saya dong berarti. Iya. Karena dari ini seniornya senior. Oke. Ya. Tadi kan kita habis goes terus kemudian ya kita langsung kemudian untuk bincang lah ya. Ya. Menurut seorang Bung Tri, seberapa penting sih kesehatan itu? Kalau seberapa penting, tentu penting banget, Bang. Dalam artian kalau itu diskalakan angka 1 sampai 10 ya kan bisa dibilang ya 8 ke atas lah seperti itu. Betul. Atau nilainya A gitu. Atau kalau sebuah informasi ya A1 gitu. Artinya penting banget karena begini, yang pertama sobat AA, saya kira tadi AA itu AA Kim atau AA siapa, AA Jimmy. Rupanya AA itu Abu Laka Arkaida. Oke.
Arcaida. Ya, Arcaida. Iya. Arca. Bukan aja-aja. Oke. Oke. Jadi kesehatan itu yang pertama penting, kemudian yang kedua sehat itu tidak bisa diwakilkan gitu. Dalam artian kayak beli odading gitu, saya bisa nitip Bang Abu beliin gitu, atau nitip beli sate gitu, minta titip kameramennya atau beli apa saja gitu, bisa diwakilkan. Tapi kalau kesehatan no gitu. Ini sesuatu yang tidak bisa didelegasikan, karena ya siapa yang berani bergerak itu berarti dia yang punya potensi, ya, artinya punya potensi untuk sehat gitu. Dan ini sesuatu yang doing by self gitu, dilakukan sendiri gitu. Maaf ya kalau saya bahasa Inggris gitu, karena saya sukanya pamer gitu. Tapi agak di-translate ya, karena saya nggak terlalu. Doing by self itu melakukan sendiri gitu, artinya tidak bisa diwakilkan itu Nggak tadi. berdua, gitu. Ya, karena saya juga masih sendiri. Maksudnya itu nggak bisa diwakilkan, bukan soal 2 atau 3. Iya, bukan. Artinya melakukan sendiri karena dia sendiri yang merasakan, dia sendiri yang kemudian menghasilkan outputnya dari olahraga, dari exercise, dari workout lah bahasanya anak-anak itu ya, sehat ya, berkeringat ya, apapun gitu. Dan tentu kalau kita meminjam istilah yang tren dari zaman SD sampai sekarang itu mensana in corpore sano gitu. Di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Di dalam hidup tentu ada masalah gitu. Dan masalah utama itu pada kehidupan itu tentu masalah kesehatan gitu. Yang orang harus aware terhadap itu, orang harus peduli terhadap kesehatan gitu. Makanya jujur saja saya dulu itu tidak begitu peduli gitu. Nah, pertanyaannya kapan mulai tentang kesehatan? Iya, tidak begitu peduli sama dia. Sama dia? Iya, apalagi sama diri saya sendiri ya. Ya, artinya masalah kesehatan. Sehingga dulu yang hanya ya sekenanya lah semau saya gitu. Sekenanya apa ini? Ya maksudnya kalau apa kesehatan? Ya, kalau mau jalan ya jalan, kalau mau olahraga. Tapi kemudian pandemi mau tidak mau merubah gaya hidup, lifestyle oleh sebagian besar orang, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, baik itu dari sisi kemudian olahraga, kemudian gaya hidup yang lain, teknologi, kemudian perubahan sosial kultural, kemudian banyak hal gitu. Artinya kemudian kita temukan orang yang kemarin-kemarin hanya rebahan begitu, kemudian sekarang peduli. Nah, pertanyaannya tadi belum terjawab. Apa itu? Sejak kapan sadar bahwa kesehatan itu penting? Sejak awal tahun ini. Ya, sejak awal tahun ini ketika kemudian ngobrol-ngobrol dengan doi. Nah ya, apa kan mesti ada sebuah alasan ya. Ya. Ya, mesti kita ada misalkan berangkat dari sebuah momen atau dari teman atau apa yang men-trigger sehingga bahwa sehat itu penting. Ya, satu saja Bang, itu permasalahan di semua banyak orang, terutama anak-anak muda kayak saya ini. Saya masih muda. Muda dong. Ketua Jari Muda Nusantara. Overweight artinya kelebihan berat badan gitu. Lebih-lebih ke lemak di perut ini sudah nggak nahan lagi. Berarti cuman karena gitu saja kemudian memandang bahwa sehat itu penting. Yes, this is me gitu, itu saya. Iya, cuma untuk mengecilkan aja berarti. Nanti kalau sudah kecil ya sudah berarti enggak olahraga. Kemudian kan setelah day by day, hari ke hari saya melakukan ya, tapi nggak tiap hari juga. Ya, artinya ya. paling enggak ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Seperti ini penting ini seperti quotes yang saya baca beberapa waktu lalu, bahwa jangan pernah melewatkan hari-harimu itu, salah satunya itu 3 hari tanpa olahraga, seperti itu. 3 hari tanpa olahraga. Jadi misalnya hari ini Sabtu nih, Sabtu Minggu nggak olahraga nih, berarti Senin harus olahraga. Kemudian Selasa Rabu nggak olahraga, Kamis harus olahraga, begitu. Kalau saya nggak salah sih hitungannya itu seminggu 150 menit. Ya, harus menghabiskan waktu untuk exercise. Kalau diambil setiap hari berarti 30 menit, 5 hari kan cukup ya. Jadi minimal seminggu itu kita 5 hari. Setiap hari minimal 30 menit. Itu sudah masuk standar. Tapi makanya tadi saya bilang jangan menghabiskan waktumu 3 hari berturut-turut tanpa olahraga gitu. Karena
mengapa yaitu pentingnya olahraga Iya, gitu. iya. Dalam artian olahraga itu tidak hanya sehat badan kita, rohani kita, tapi juga pikiran kita itu menjadi fresh, menjadi sehat. Makanya tadi mensana in corpore sano, dalam jiwa yang sehat, dalam apa tadi tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Jiwa kuat. yang Artinya kuat. Ya. jiwa ini juga ternyata ikut apa namanya menjadi follower ketika kita olahraga seperti itu. Ya, sehat itu kan kenikmatan yang paling tinggi ya. Ya, sebagaimana quote yang kayaknya itu di dalam, saya mendengar, saya lupa ceramah dari siapa gitu. Itu dalam dimensi keislaman itu bahwa sehat itu dianggap nikmat yang paling tinggi. Ya. Kenapa? Ya rasional saja kan. Karena kalau semuanya kita punya, terus kemudian di masa misal umur sekian ya, semua penyakit katanya di atas umur 40 penyakit satu persatu sudah mulai keluar. Ya. Artinya yang apa ya, yaitu akan kita rasakan setelah puluhan tahun kita menanam bagaimana pola hidup kita gitu. Ya, kan. betul. Nah itu kalau misalkan kita semuanya punya, tapi kalau mau tidur dilarang misalkan di atas jam 10, dilarang makan daging misalkan atau apa, kan tersiksa. Ya. Jadi seolah apa yang kita peroleh itu menjadi sia-sia gitu kan. Ya. Nah makanya di sini kita bercerita tentang kesehatan ini bukan dalam artian kita paham dengan sehat, tapi nggak cuman bahwa termasuk saya ya pribadi itu di tahun 2018 itu baru muncul kesadaran bahwa sehat itu sangat penting. Oke. Itu pun di trigger dalam satu kantor itu orang-orang tua yang isinya itu setiap hari dia selalu berdoa, ini ngobrol dia. Ya. Dua orang sudah tua, sudah kakek-kakek juga gitu kan. Dia nanya berapa gula darahmu, berapa apa yang 3 yang sering dites itu kan, asam urat kan. Apa? Terus saya mulai cari gitu kan. Oh, ternyata ini. Nah, mulai di situ. Oh iya, mulai nyari-nyari kan, mulai kita apa namanya olahraga, push up gitu kan. Jadi memang harus ada yang men-trigger gitu kan. Nah, ini apa kira-kira yang mau disampaikan terhadap generasi muda? Meskipun kita ini bukan orang ini ya, orang kesehatan, tapi bukan. Punya kesadaran sehat. Ya betul Bang. Jadi kita bukan orang, maksudnya nakes tenaga kesehatan, tapi kita orang yang sedang berikhtiar untuk menjaga kesehatan seperti itu. Jadi teman-teman mau apa namanya menyimak kita ya monggo, enggak juga tidak masalah gitu. Yang penting apa sesuatu yang positif mari kita tularkan bersama-sama seperti itu. Dan yang paling penting kaitannya kesehatan itu kan poin utamanya itu kan dari olahraga gitu. Saya ingin menyampaikan persepsi kepada teman-teman semuanya, itu versi saya loh ya, bahwa olahraga itu tidak semata-mata nge-gym, kemudian lari, kemudian ya yang berbau-bau jogging dan lain-lainnya, sepak bola atau apa gitu. Tapi kalau lari dari kenyataan bukan olahraga. Itu masalah. Jadi begini, olahraga tidak semata-mata aktivitas yang itu ya, tapi kita kerja pun itu sebisa mungkin kita niatkan olahraga ya kan. Kemudian sholat pun bahkan itu kalau dilakukan dengan tumak ninah itu sebuah olahraga, karena sholat yang tumak ninah yang memang khusyuk lah mungkin itu mungkin butuh waktu 5 sampai 8 menit seperti itu. Kalau saya ya kayak story WA 30 detik atau 1 menit gitu. Ya kalau makam kita nih ekspres. Iya. Jadi seperti itu. Artinya olahraga tidak terbatas jogging, kemudian sepak bola, futsal atau apa enggak, tapi juga sholat, kemudian kita kerja itu juga, dan contoh-contoh lain itu sebisa mungkin dalam keseharian kita, daily kita itu diniatkan sebagai sesuatu untuk olahraga gitu. Karena apa? Misal ini orang-orang zaman dulu, mbah-mbah zaman dulu itu mereka tidak ada aktivitas khusus yang olahraga, misalnya lari atau jogging tapi atau mereka apa. Rutin. Ya, tapi mereka dengan mereka berangkat pagi-pagi sehabis subuh, yang bapak mbah-mbah, kemudian mbah kakung, mbah putri sehabis masak itu mereka jalan kaki ke ladang, kemudian ke sawah,
kemudian dengan berbagai macam aktivitas mereka, nanti pulang zuhur, kemudian balik lagi, nanti pulang menjelang maghrib mereka bersepeda, itu juga olahraga. Nyatanya ya banyak orang-orang dulu itu sehat-sehat seperti itu. Kemudian sholat ahli zikir itu pun mereka juga olahraga gitu. Karena apa? Mereka yang itu tadi sholat yang dengan apa namanya tumak ninah, dengan gerakan yang pas, kemudian dengan sesuatu yang memang diniatkan 100% itu juga olahraga. Dan yang paling penting olahraga ini juga harus dibarengi dengan olah rasa, Mang, seperti itu. Olah rasa, Ya. olahraga, Ya. sama olah pikir. Iya, karena apa? Olahraga saja tidak cukup jika pikiranmu ambiar, jika pikiranmu itu kacau. Nah, Jika kira-kira korelasinya apa Ya. dengan olah rasa, olah pikir, olah zikir juga? Iya. Olah zikir itu berkaitan dengan ya olah tadi rasa itu. Makanya saya bilang kenapa, karena ini ya, kalau misalnya tadi lagi-lagi dalam Islam itu ada olahraganya, ada olah rasanya. Olahraga itu menyehatkan fisik kita, kemudian olah rasa itu jiwa kita, hati kita, pikiran kita gitu. Karena apa? Ya life must balance gitu. Hidup itu harus seimbang gitu. Artinya fisik saja yang sehat tapi pikiran enggak, juga mau makan pun enggak enak gitu. Artinya apa, nanti kemudian down, kemudian meletre gitu kalau bahasa anak-anak sekarang itu, kemudian enggak mampu artinya enggak sanggup lah seperti itu. Apalagi menerima kenyataan. Iya. Baik gitu. Iya, apalagi anak-anak sekarang itu kan gampang banget putus sama pacar, ketemu saja belum tapi udah jadian Iya, gitu kan. iya. Lewat, tapi setelah itu 2 hari seminggu kemudian putus, kemudian enggak mau makan. Loh ya apa sih? Nah, itu. Jadi olahraga penting, olah rasa itu juga tidak kalah penting. Artinya apa namanya, dengan kemudian melakukan aktivitas sosial, kemudian apa namanya baik dengan orang tua, keluarga, lingkungan dan lain-lain itu juga penting. Nah, contoh-contoh ini yang lagi tren juga, ini kaitannya mungkin olahraga, olah rasa, tapi juga dengan apa namanya kerohanian ya. Kerohanian. Itu contoh olahraga yang lagi tren itu kan yoga ya kan. Yoga itu kan menyeimbangkan antara olahraga dan olah rasa gitu. Ini bukan kemudian saya sendiri belum pernah yoga sama sekali, Oke. tapi tadi karena Bang Abu menyampaikan bahwa kaitannya apa olahraga olah rasa, ya ini salah satu contoh saja gitu. Nah, pertanyaannya, olahraga apa yang Bung jalani? Ya kan begitu kan, Iya. bercerita tentang bagaimana kita katakanlah memberikan literasi bahwa penting sehat Iya. itu. Jangan-jangan kita ini nggak olahraga, ya kan? Atau Iya. ya, kalau goes itu kan bisa saja cuman tren saja, Iya. gitu. Bisa jadi kan? Karena memang untuk benar-benar sehat, gitu Ya kan? benar-benar sehat. Kalau saya terus terang suka lari, Bang. Ya, sejak tapi dulu tidak deh. dari kenyataan. ya, tadi. Lari-lari dari masalah. Artinya bukan kemudian lari begitu saja, enggak. Lari dari masalah itu untuk menemukan apa namanya Masalah sesuatu, baru. ya menemukan masalah baru dan masalah lainnya. Sehingga Enggak. kita terus untuk berolahraga. Lari dari masalah itu biar mencapai garis finish Iya. gitu. Artinya masalah-masalah ini selesai gitu. Kemudian tidak tanggung jawab, no. Ini belum terjawab pertanyaannya. Olahraga apa? Oh, saya tuh suka olahraga jari ya kan. Oke. Jari itu olahraga jari, bukan yang lain-lain. Olahraga jari ya story WA gitu. Walking lah gitu, jalan-jalan gitu. Terutama sepeda lah. Ya, sepedaan Beberapa sekarang ini bulan masuk terakhir ini. membersamai Bung CEO ya kan. Oke. Walaupun banyak kulinerannya. Iya dong, itu Iya, bonus itu iya. kan, biar olah pikirnya sama rasanya kan bersinergi. Iya, seimbang tadi, ya, seimbang, Jadi ya kan. kita olahraga, nanti kita apa namanya, misalkan kulineran di mana, Iya. sambil bincang kita Iya. apa bicara konten apa Iya, gitu kan ke iya. depan ini Ya, kita akan sambil menghidupkan juga ini UMKM betul, ya kan. dengan niat Ya. anu lah, Berbagi rezeki. Nggak seberapa kita Iya. niat lah Ah, pokoknya kan. Kalau sedekah nggak pantas Oke. juga orang kayak kita. Iya. Kayaknya pantas disedekah. Iya. Oke, ini kita jangan lama-lama lah ya. Penting Iya. ini maksudku. Kenapa kemudian saya buat rubrik literasi ini, agar setiap perbincangan itu ya semacam apa ya, teladan saja ya. Iya. Kita tidak menyampaikan semacam teori tentang kesehatan atau apa. Ya yang penting begini Bang, ya kita itu kan bukan orang-orang tadi orang kesehatan ya, kemudian praktisi apa namanya
dalam dunia olahraga enggak, tapi kita punya ajakan untuk mari gitu bersama-sama di tengah-tengah kondisi yang belum kembali ke kehidupan yang normal dengan adanya pandemi seperti itu, walaupun angka-angka yang positif COVID juga tidak begitu tinggi dari kemarin-kemarin, tapi lagi-lagi olahraga itu sebuah investasi masa depan. Olahraga itu tidak bisa diwakilkan dan ini hanya bisa learning by doing gitu. Belajar dari melakukan. Apapun jenis olahraga teman-teman monggo. Ya, yang penting itu ya kesukaan orang kan beda-beda kan. Ada yang memang betul-betul ya olahraga misalkan futsal, bulu tangkis. Betul. Kalau yang enggak bermodal ya bersepeda ya cuma beli dari awal lah. Bahkan jalan kaki jalan kaki itu sesuatu yang gitu. Sangat murah meriah gitu. Kalau saya kan dari dulu misalkan memulai 2018 itu ya kan di asrama Kaboki ya kabupaten saya itu kan lumayan lah persegi. Kalau lari itu kira-kira diukur 100 meter lah, itu bisa 20 kali keliling gitu kan, itu push up gitu kan. Itu kan enggak artinya kalau misalkan kita males keluar gitu kan harus apa kan, cukup bisa barbel, bisa sit up, push up gitu kan. Ya sederhana bagi gue, yang penting itu gerak gitu kan. Betul. Karena saya ini apalagi kita ini kan termasuk kelompok atau komunitas orang-orang yang suka berdiskusi, mengeluarkan banyak tenaga, itulah rasa. Pikiran kan. Itulah rasa. Nah, katanya kerja pikiran itu 10 kali lipat dari kerja kasar. Maksudnya kerja fisik. Fisik ya, bukan kasar. Fisik misalkan kita mencangkul gitu. Nah, maksudku orang-orang yang katakanlah dalam tanda kutip kelompok generasi milenial yang suka diskusi atau ya dalam hal ini aktivis lah. Mereka kan memikirkan sesuatu yang sangat detail gitu kan, atau memikirkan sesuatu orang umum tidak memikirkan. Nah, saya pikir penting asupan kesehatan itu, karena kalau tidak nanti tumbang, tinggal nunggu waktu di umur berapa gitu kan. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Iya begitu, dan ini informasi juga untuk teman-teman. Ini saya lagi-lagi pamer tentang knowledge saya yang mungkin di atas rata-rata. Jadi olahraga yang saya sebutkan tadi ternyata masih ada lagi teman-teman. Ini sambil biar teman-teman tahu bahwa olahraga itu tidak hanya yang serius-serius itu, Bang. Tapi ternyata ada yang namanya olahraga rekreasi. Apa itu? Bung Sio juga baru tahu kan? Baru tadi malam secara nasional itu tuan rumahnya tempat kita, Sumatera Selatan, ya kan? Itu ada namanya Pekan Olahraga Rekreasi Nasional gitu. Jadi ada olahraga yang bisa sambil rekreasi gitu. Olahraga zaman dulu semisal kayak main egrang itu loh. Bang Abu tahu, kemudian main ketapel. Berarti kayak apa ya? Ya itu dianggap olahraga. Itu olahraga rekreasi. Permainan tradisional ya. Memainkan permainan tradisional, olahraga rasa dan rekreasi. Ini sesuatu yang seimbang gitu. Apalagi ngajak keluarga. Olahraga yang have fun. Ini juga belum banyak diketahui teman-teman, tapi ini penting gitu. Ternyata ada gitu. Semalam baru dibuka oleh Menpora kita bersama ketua itu Formi Nasional itu Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia itu Pak Ayono Isman itu di Sumatera Selatan sebagai tuan pertama rumah. Itu ya? Iya, bukan sudah beberapa sebelumnya, tapi Sumatera Selatan ini baru pertama. Ini juga olahraga, artinya banyak cara meskipun untuk agak butuh dana lah. Tapi lagi-lagi ternyata banyak olahraga, tidak hanya yang melulu tentang lari, nge-gym, sepak bola, futsal itu banyak cara yang bisa dilakukan. Yang penting you will or not, kamu mau atau enggak. Sebagai kata penutup, kira-kira apa harapan terhadap generasi milenial lah ya? Dikaitkan dengan pentingnya olahraga ya, bisa pesan, bisa quote. Ada 3 aja untuk menghadapi dinamika kehidupan sekarang ini. Yang pertama jelas teman-teman jangan lupa membaca buku maksud saya, biar IQ-mu. Kalau membuku tidur dengan buku, tidak dibaca. Jangan lupa membaca buku ataupun literasi apapun agar IQ-mu berbintang seperti kata Presiden Jan Jukers, Mbak Sujiwo Tejo ya kan, biar IQ-nya berbintang gitu, nggak IQ pelatih. Kemudian jangan lupa olahraga, sesibuk apapun aktivitas teman-teman di luar sana, tapi
apa namanya, olahraga itu adalah suatu yang kebutuhan, dan yang terakhir jangan lupa makan. Karena apa? Menyiapkan masa depan itu butuh kekuatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih Bung Tri Sama-sama. telah membersamai saya di channel AA ya, Abulaka Arcaida. Ya 20 sampai 30 menit lah ya. Ini Ya. karena perdana ya, perdana ini ya. Perdana record. Harapannya lah subscribe atau apalah dari Iya. dari Bung Tri. Saya kira teman-teman sampai sini sudah paham kan? Ya gimana. Ya kocok aja. Subscribe, like, comment, and share gitu. Ketika teman-teman merasa ini sesuatu yang penting, karena memang ini sangat penting gitu. Oke begitu. saja. Thank you. Sobat AA, kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.